Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marinusia. Kita sedang berada di dalam Paskah, yakni kebangkitan Kristus. Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan. Dan yang kedua, kita adalah manusia yang paling malang di muka bumi ini, karena kita mempercayai tahyul yang kepastiannya tidak jelas. Tetapi puji Tuhan, Yesus mati di kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan disaksikan oleh tentara Romawi tentang kebangkitan Kristus, sehingga orang Farisi membayar mereka supaya mereka berbohong dan mengatakan murid-muridnya telah mencurinya di malam hari pada waktu kami sedang tidur. Dibayar dengan uang. Tetapi saudara kasih Tuhan, meskipun orang Farisi, orang Yahudi berusaha menyembunyikan tentang kebangkitan Kristus, ternyata tidak bisa disembunyikan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada yang sedang menjala ikan di pantai, Yesus menampakkan diri. Ada juga murid-muridnya yang lain yang pergi ke Emmaus, dia menampakkan diri. Dan juga kepada Maria Magdalena dan teman-temannya, berjumpa dengan Yesus di dalam kubur. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, kenapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dan tidak lama kemudian, Maria juga melihat Yesus dan menyangka bahwa itu tukang taman di sana. Sehingga dia berkata, Tuhan, di mana engkau sembunyikan dia supaya saya mengambilnya? Tapi Yesus mengatakan, Maria, jangan menyentuh aku karena aku belum kembali kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudaraku dan aku menunggumu di Galilea. Tidak lama kemudian saudara, murid-murid Tuhan Yesus dalam keadaan sedih. Mereka berkumpul di satu buah rumah dalam keadaan takut. Tiba-tiba Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Dan pada waktu itu Yesus berbicara kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah jarimu di dalam lambungku, dan jangan lagi tidak percaya. Dan pada waktu itu Thomas berkata, ya Tuhan dan Allahku. Dan Thomas menyembah dia. Dan penyembahan Thomas, Yesus menerimanya dan tidak menolak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, di mana ayat Yesus mengatakan adalah sembahlah aku, ya memang gak ada. Ya. Dan tidak perlu. Cukup Yesus katakan, akulah Tuhan dan Guru. Kamu percaya, kamu sembah atau tidak, itu urusan. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di mana mereka semua terkunci di sebuah tempat, mereka mengunci sebuah pintu, tiba-tiba Tuhan Yesus menembus tembok, hadir di tengah-tengah mereka. Dan situlah penyembahan terjadi. Dan Tuhan Yesus tidak menolak penyembahan dan menerima penyembahan itu. Saudara, orang yang mengalami kebangkitan Kristus, dia memiliki kepastian hari esok. Dan orang yang memiliki kepastian hari esok, dia tidak pernah marah kalau disalahfahami keyakinannya, keimanannya. Meskipun kekristenan itu dihina-hina, dia gak marah. Tetapi dia meluruskan kesalahpahaman itu. Seperti yang saya lakukan di channel saya. Meluruskan kesalahpahaman demi kesalahpahaman. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini, tahun 2023 ini adalah tahun di mana Alkitab atau visi yang kita terima, yaitu bangkitlah dan jadilah pemenang.
Dan subtema kita adalah tahun 2013 ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Dan kita sedang berdoa mentargetkan 120 jemaat GBI Kemadau. Saya percaya itu akan terjadi dan tergenapi. Saudara, dan penggenapan itu adalah bagian di dalamnya. Mari saudara kasih Tuhan, tertanam di gereja lokal, di GBI Kemadau, dan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin Anda nggak bisa melayani karena kesibukan Anda, tapi Anda bisa memberi waktu untuk beribadah. Anda bisa menopang pelayanan misi dan penginjilan melalui dana yang kita miliki, supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.